Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmanita dengan NIM 0529244469 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2, mata kuliah basis data, di mana pada tugas sebelumnya saya sudah mengerjakan eh, kasus seperti ini, maksudnya sudah mengerjakan IRD atau Entity Relationship Diagram, dan tugas sekarang akan mengubah IRD itu ke dalam basis data MySQL atau MariaDB, di mana menggunakan aplikasi SAM, ya kan? Nah, kemudian pada kasus ini terdapat tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atributnya. Nah, ini atributnya, oke. Dan ini adalah tabelnya. Oke, langsung saja buka aplikasi SAMPP, langsung hidupkan atau start, Apex, dan MySQL. Oke, di sini saya oke, pastikan ya sudah hidup semua. Nah, di sini saya menggunakan port 8080. Saya klikkan localhost port 80. Kita tunggu saja. Nah, ini adalah aplikasi PHP MyAdmin atau MySQL. Oke, langsung saja di sini saya membuat eh, basis data atau database yang bernama rumah sakit. Kemudian PIT. Oke, di sini database rumah sakit sudah terbuat. Kemudian saya akan membuat eh, tabel yang bernama, saya akan membuat tabel yang bernama pasien terlebih dahulu ya, yang ini. Tabel beserta atributnya, di mana kan pasien. Kemudian untuk kolomnya berisikan 4 kolom. Kita klik. Kemudian kita masukkan atribut-atribut yang ada di dalam tabel pasien ini. Ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, lalu alamat pasien. Oke. Ya, di sini untuk tipenya ID itu adalah integer yang panjang value-nya adalah 3. Kemudian untuk nama pasien diberi tipe varchar dengan panjang value-nya itu adalah 30. Kemudian integer alamat pasien akan diberi tipe varchar yang panjangnya adalah 100. Kemudian untuk jenis kelamin varchar juga, tetapi panjangnya adalah 1. Dan itu nanti akan diberi L atau P ya. L atau P. Jadi kita beri 1 saja. Kemudian pemilihan foreign key, di mana ID pasien ini akan diubah menjadi primary key, di mana akan unik gitu kan, menjadi satu-satunya. Oke, go, lalu checklist yang ini, lalu save. Oke, untuk tabel pasien sudah terbuat ya. Terdapat pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, kemudian jenis kelamin. Lalu yang selanjutnya akan membuat beberapa tabel, tetapi di sini saya akan langsung cepat saja supaya mempersingkat waktu.
Nih, di sini saya sudah membuat beberapa sesuai di soal ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel atau 6 entitas, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien, dokter ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, tampilannya seperti ini. Coba kita ke rumah sakit ya. Ini sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat relasi. Namun kita di sini harus menentukan FK atau foreign key karena nanti primary key-nya akan berelasi dengan FK, foreign key. Nah, di sini yang menjadi foreign key-nya adalah ID dokter, lalu ID dokter dan ID admin pada tabel dokter admin ya. Di sini akan kita akan struktur. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi foreign key dengan cara kita klik kanan lalu indeks, oke, dan ID admin juga sama. Oke, kita lakukan hal seperti itu, cara seperti itu pada tabel daftar untuk ID admin dan ID pasien, lalu pada tabel pasien dokter pada uh, atribut ID dokter dan ID pasien. Oke, ini sudah terbuat ya foreign key-nya untuk 3 tabel. Pada tabel dokter admin, ya, dokter admin, daftar, lalu pasien dokter. Ya, sudah terbuat ya foreign key-nya, FK-nya. Kemudian caranya, setelah itu kita akan membuat desainnya atau relasinya dari database rumah sakit pada tools designer. Nah, ini ya sudah terbuat. Sudah terbuat, maka kita akan menyusun terlebih dahulu agar terlihat rapi ya. Oke, ini sudah rapi. Kemudian jangan lupa kita save page, lalu beri nama rumah sakit. Kita tentukan relasi dengan create relationship. Kemudian kita akan membuat satu persatu tabel mengandung foreign key, kemudian direlasi primary key, kemudian direlasikan dengan foreign key yang memiliki field yang sama. Misal ya, kita langsung saja membuat create relation pada ID pasien. Kemudian lalu diberi cascade on delete, on update-nya kita kasih cascade, lalu oke. Nah, ini foreign key-nya sudah terbuat. Jika di refresh, maka akan terhubung seperti ini. Dan kita lakukan hal yang sama seperti ini, yang dari primary key yang menjadi foreign key dari fields di tabel tersebut. Oke, langsung saja. Oke, ini adalah relationship dari rumah sakit. Kita tinggal rapikan saja ya. Gimana di sini baru saja ini ada satu yang terlewat pada bagian pasien. Di sini juga pasien dokter juga ada.
terlewat. Cascade. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, di sini tujuannya adalah kita menghubungkan primary key dari tabel utama yang seperti pasien ini ke foreign key dari tabel yang lain gitu. Jadi misalnya jika primary key pasien itu ada di tabel pasien dokter, nah ini maka ada hubungannya. Jadi ID pasien di pasien dokter ini statusnya adalah foreign key. Oke, ya kita sudah selesai membuat desainnya. Kemudian kita lanjut menambahkan data dari pasien. Kita pasien, kemudian insert. Nah, kita mencoba untuk 5 pasien ya. Ada 5 pasien di mana ini adalah satu, kita beri nama jenis kelaminnya perempuan. Oke, lakukan hal yang sama, tetapi bedanya ID itu harus satu angka, tidak boleh sama dengan angka yang lain. Misalnya satu, jumlahnya hanya satu, dan seterusnya itu hanya satu. Misalnya dua, harus dua itu aja, tidak boleh yang lain. Oke, ini kita sudah membuat 5 pasien ya. Lalu kita go. Oke, kita lihat di browse. Nah, di sini sudah terdapat 5 pasien dengan alamat masing-masing dan jenis kelamin masing-masing. Oke, kita uji atau mengambil data tersebut, nih data pasien tersebut di dalam perintah select pada codingnya. Di mana di sini kita akan mencari di comment prompt dengan cara kita kembali ke sum pp atau sum, kita ke shell. Nah, di sini kita sudah masuk ke penyimpanan sum yang ada di laptop masing-masing, kemudian uh, klikkan kode. Nah, ini kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian kita akan melihat semua database dengan cara show database. Kemudian jangan lupa ya, salah nanti akan error. Ini ada yang salah. Show database. Kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa database ya. Nah, kita akan menuju ke database rumah sakit. Oke, kita akan tuliskan sintak atau kode ya, use rumah sakit. Oke, ini sudah masuk ke MariaDB atau database rumah sakit. Kemudian kita akan melihat ada berapa aja sih, ada apa aja sih yang ada tabel yang ada di rumah sakit. Tabel apa saja yang ada di rumah sakit. Oke. Kita akan show table. Kita akan melihat tabel apa saja nih ya, ada 6 administrator, daftar dokter, pasien admin, pasien dokter. Nah, gimana sih cara kita menampilkan data-data pasien ini di dalam comment prompt atau MariaDB ini? Dengan cara mengetikkan kode atau sintaks select, lalu nama underscore pasien, kemudian jenis kelamin, lalu from jenis kelamin from pasien yang ada di dalam database table pasien, di mana where jenis kelaminnya
Nah, di sini saya akan mencari pasien yang berjenis kelamin laki-laki ya. Jadi where jenis kelamin sama dengan L. Oke, ini ada yang salah. From pasien where. Oke. Ini ada yang salah sepertinya. Ini ada sedikit error. Oh, ini where. Oke, di sini sudah menampilkan data pasien yang berjenis kelamin laki-laki, ya kan? Sudah terlihat. Gimana sih cara menampilkan juga data pasien, semua data pasien, 5 data pasien itu kita tinggal ubah saja seperti ini. Nah, ini adalah semua data pasien ya yang ada di database kita. Kan sesuai. Jadi seperti itu ya untuk menampilkan data pasien ya, yang jika ditampilkan untuk laki-laki, kontaknya seperti ini, dan untuk yang perempuan seperti ini. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai basis data MySQL, MariaDB, dan IRD. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.